Besok, wih lupa. Jadinya tahu nih bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat. Enggak. Iya tadi. Kemarin juga yang kesini juga mau itu oh, pantasan kemarin yang terhadir. Assalamualaikum. Baik anak-anak, pandai jawaban tapi mana? Papua, Pak. Yuk, tadi kali. Apa tuh? Kita tidak lihat apa di rombongan yang berjalan di mall. Jadi kemana nih? Hari itu tuh. Iya apa? Tapi jangan sekarang lagi. Oh iya. Oke, aman. Oke, makasih ya, Dek. Kira tadi yang Fatih bilang tuh betul dan gimana soalnya hari itu dia lagi tuh. Soalnya gimana? Nggak tahu tahu. Makanya dia papa itu aja. Iya, tapi itu mama meter jelas bagus lagi. Kita korban lagi. Weh, kita meter terima baik kak. Kok besar dia gas. Cepat. Kita sekali sabar. Sumpah, anjir sekali. Kita sukatan sekali dan dia itu. Bah, kita tak bakal habis itu dia. Iya, ternyata mana Mama dia mana boleh lagi? Iya, astaga, biasanya tahu kalian tahu tak? Dia mana ke papa, yang perempuan lain. Oh, jadi anak-anak memang oh, jadi model pertama cocok sudah. Bebek kemana ya? Bujuk ke dia tuh ya. Jadi nggak tahu pasti. Padahal ini ayah itu suka selingkuh. Menurut Dede itu betul atau tidak? Siapa khawatir kita begitu? Orang boleh cerita orang begitu memang. Jangan sesekali orang tuh baca cerita orang pe aib. Jangan sesekali orang baca cerita orang pe busuk. Nggak tahu tara. Mungkin di luar sana tuh orang ada yang tahu orang pe busuk, ada orang yang tahu orang pe aib, tapi orang memilih itu untuk diam. Bahkan tuh Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang sibuk membicarakan aib orang lain, maka ketahuilah dia termaksud orang-orang yang lupa dengan aibnya sendiri. Maka dari itu, dari perkataan Rasulullah itu tong bisa tahu, jangan orang termaksud orang-orang yang dimaksudkan oleh kata Rasulullah tadi. Yang kita bermaksud, kita bercerita begini bukan berarti kita bilang mana tukang bercerita orang pe aib, tukang bercerita orang pe busuk, terada kita cuma mau bilang gimana terus saja cerita pe orang dan terbaik. Walaupun itu kenyataan tuh cukup orang tahu dan diam saja, terus usah orang umbar-umbar pe orang lagi akan dosa itu anggap kalaupun ngana sholat ngana sering baca Quran, anggap itu tuh buang-buang tuh beramal saja. Oh baik, ternyata pada bisa baca orang pe boleh. Oh iya, dia minta maaf barang itu saya juga dengar dari orang lain sih. Ngomong-ngomong ini jam berapa nih? Tong ada pertemuan yang Pak Adit barang ada mau bikin pengajian katanya. Iya, mana tadi tong? Ya kalau nggak salah banyak sekali ya, banyak di kampus, banyak di rumah, apa barang, jarang apa kan punya juga. Ya, saya bisa dijelaskan lagi. Pokoknya kita paling stres kan.
terus tidak dan terkenal saja di tidak setelah di apa jadi kalau kita ngapur ke paku lagi barang apa biar papa tuh apa sih itu apa iya nggak bisa bantu. Assalamualaikum ayah. Salam. Apa? Ayah, ini bunda lihat Indah itu sering ngelamun di kamar sebelumnya. Kayaknya Indah tuh ada masalah di kampus. Masalah Indah di kampus itu jangan tahu dulu. Apakah Indah memang ada masalah atau tidak? Bunda ini kita ini berpikiran masih banyak masalah di kantor juga belum kita selesaikan. Tambah masalah Indah lagi. Tapi memang kali ini bunda lihat Indah tuh sering murung gitu. Dengan astaga Bunda, di kantor ada masalah, di rumah lagi ada masalah, utama masalah ini lagi. Ayo nih pusing. Assalamualaikum. Bunda siapa nih? Terserah mampu, di rumah ada masalah, di kampus ada masalah, stop. Kalian dua nih, anak dan mama sama saja. Ayo tambah pusing. Sabar Bunda. Tapi ayah tuh memang begitu sudah. Sabar ya. Katanya dia tuh anak haram, dia tuh apa tuh pokoknya dia tuh yang anak kelas 1A tuh. Baru saya kan bertemu dia kan dia nih, jadi saya tahu lah otomatis dia tuh bagaimana. Dia sering juga curhat di saya, katanya dia sudah depresi, dia sudah kuat rindu keguguran. Jadi di sini saya minta kakak-kakak persiapan bisa membantu ini dari masalah ini. Nanti kita bilang di dekan. Dia sama-sama. Tahu nggak sih? Dia bilang kan putih. Sedangkan yang tahu putih. Papa ini kan orang yang berpengaruh di kampus ini. Kita tahu sah. Tuntut tahu sah. Macam ikut campur orang bermasalah. Maksudnya kan turun tak bawa juga turun nanti turun itu bermasalah lagi. Jadi bagaimana? Sabar. Woi sob, lihat ada berita viral nih tentang siapa tuh? Indah. Iya itu Indah, itu kalau Toti tahu lagi. Iya, pas Toti ada dekat dengan Indah lagi. Iya itu. Woi itu Toti. Woi sob. Woi, mana tuh? Mari dulu santai. Wah, ada apa nih? Woi sob, orang mau kasih tahu berita yang lagi viral nih tentang Indah. Ada apa nih? Coba ngeliat buka di HP. Ya astaga ini so viral nih. Saya sudah sebar informasi ini nih, betul betul ada. Betul sob. Tapi ya itu dicari mari. Sob, terus cari. Barang menurut kita mata-mata tuh pasti yang sebarkan video hoax ini. Khawatir yang betul betul ada nih. Betul sob. Wah, tunggu cari dia sudah mari. Woi sudah duluan sob. Mari. Woi Fatin. Oh jangan ini coba. Begini, dia ini gak tiba di mana tinggal Indah papa. Indah ini sekarang kuliah gara-gara delegasi. Yo, tadi itu kan gara-gara kita emosis pak. Yo, kenapa kita usah apa-apa kayak gitu? Nah ini nanti ada pihak pribadi, pihak tangan ini carikan. Itu tidak tahu ya,
No, bilang gitu. Sekarang ini, dari gue di hari ini bosnya, tahu saya ada penunjuk. Kayak tadi terlalu mahasiswa bu. Pati yang kayak tadi yang begitu. Sudah, diam. Maksudnya tak bagus begini. Kayaknya kapan siapa? Kita teman. Ya, kita sebenarnya itu berapa? Sampai lah, sudah boleh pulang ya, pulang. Terima kasih banyak. Sebenarnya salah kalau menurut kita toh, masalah tidak boleh dibalas dengan masalah. Sebenarnya kalau sebagai umat muslim sih tadi kita harus menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan saja. Kalau menurut Anda bagaimana? Cocok, tentunya bicara masuk akal. Biasa cara begini tuh. Sudah, ingat tuh berdoa saja semoga masalah ini cepat selesai. Amin. Ini mau balik ke Tusu aja nih. Sama ini mari. Mari ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana deh? Jadi di sini saya mau lapor ada saya kamang dia dapat bullying. Terus bagaimana sudah lapor di BEM belum? Sudah saya lapor tapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Astagfirullah. Kenapa BEM belum lapor ke saya nih? Padahal orang dari Universitas Sairun sangat mencam dengan perbuatan pembelian ini. Saya wakil Dekan 3 akan menindaklanjuti masalah ini. Baik Pak, terima kasih atas etika baiknya dalam menangani masalah ini karena teman saya sudah atau si korban sudah sangat depresi terhadap masalahnya. Baik nak, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya. Terima kasih Pak, saya keluar dulu ada mau masuk kelas. Kita balik. Di apa-apaan? Dia emang pantas apa kasih begitu kok? Cuman tak kasihan lihat dia. BTW yang mau lihat ini ya, tadi kita ada dapat di FYP. Ih, cowok mana kalian lagi? Ini cowok lihat. Iwe, kasihan sekali nih. Maksud dia tuh begitu tuh memang dia pembawaan dan dia memang jaga takuan begitu tuh dia nggak siapa. Tapi tuh teman-teman taruh boleh begitu. Memang betul sudah dia salah, tapi Moni tuh harus ada hati nurani. Tuh sama-sama harus berhijrah. Oke? Tapi saya merasa betul juga sih dengan apa yang Caca kasih tunjuk tadi. Dan Kamila bilang tadi, tong ini sesama manusia, taruh boleh menjatuhkan sesama manusia terhadap. Mau tiga baca apa nih? Mau lihat di torang atau di dia? Mau sotir makan di dia muka polos ini. Sudah kis sekali dah. Mana nih? Putun kita manggur, tong sebegini ke dia tuh. Tapi menurut kita juga Tung tak salah sih. Iya sih, tapi Iya, Tong kan kasih yang baik tuh. Tapi kalau Tong tak mau dengar ya, Tong harus bikin bagaimana? Aku bagaimana ya? Tong kesana dia sampai orang kah atau ya kan sama sedih? iya. Tadi itu tanya khusus tengok foto kayak begitu. Sudah, nanti bapak kecil lah. Terus makan? Belum sih. Terus makan apa? Tunggu, sabar. Papanya itu kan di siapa? Tahu papanya itu di siapa? Enggak ada apa-apa sih. Kumpat. Waalaikumsalam. Mari. Baik, maksud saya memanggil kalian ke sini karena mengenai kasus pembulian
yang terjadi. Ya benar, Bapak, kami sudah mendapati informasi tentang pembulian, tapi karena bertepatan dengan mata kuliah kami kemarin, jadi kami belum sempat untuk menginformasikannya kepada Bapak. Dan juga setelah dari kami selesai mata kuliah, kami mencari Bapak sudah tidak ada di kampus. Oh iya, kemarin saya lagi rapat, jadi saya pun di awal. Jadi tugas kalian bertiga membantu saya mencari mereka. Kebetulan kami sudah tahu Pak siapa para pembulinya. Siapa saja mereka itu? Iya Pak, jadi ada Putri, Caca, Carmila, Ikis, sama Darwiyati. Baik, nama kalian saya sebutkan tadi, besok panggil dan menghadap bukan saya. Selamat Pak. Oh, salam Nak. Oh, terlambat Pak tuh ada. Ya, tadi. Assalamualaikum. Aku lihat tadi. Ya, ada. Baik, salam. Ini juga. Iya, Pak. Ya, sama. Pendidikan agama. Baik, jadi kajian yang Bapak sering buat ini usahakan minggu depan adik-adik semua jangan ada yang terlambat. Siap Pak. Jadi sebelum masuk ke dalam materi yang Bapak akan bawakan ini, sebaiknya kita memberikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Materi pada siang hari ini yang Bapak akan bawakan mengenai tentang larangan di dalam Islam untuk marah kepada seseorang atau saudara kita melebihi dari waktu 3 hari. Jadi waktu yang ditetapkan 3 hari ini bukan Bapak yang tetapkan, tapi ditetapkan langsung oleh agama. Islam melarang Muslim untuk marah atau memutus hubungan saling membenci hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama Islam atau sesama Muslim selama lebih dari 3 hari. Hal ini bersumber dari sabda Rasulullah langsung dalam hadisnya. Hadis tersebut disebutkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, ganjaran bagi pelaku adalah neraka bagi mereka yang berseteru. Jadi agama atau Islam dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu tidak boleh saling membenci, saling menyimpan dendam kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Karena apa? Karena dendam, benci itu dapat menghapuskan amalan baik kita, bagaikan kayu bakar yang membakar kayu hingga menjadi api. Jadi kita sebagai mahasiswa dan sebagai seorang Muslim yang taat kepada agamanya, kita tidak boleh hanya berpatokan kepada pemikiran-pemikiran barat saja adik-adik. Tetapi kita juga harus berlandaskan kepada agama kita, berpegang teguh kepada Islam. Apa yang telah diajarkan di dalam Islam, itulah yang harus kita pelajari dengan baik. Jadi saya rasa adik-adik semua yang ada di sini itu seringkali mendapatkan ilmu-ilmu di dalam mata pelajaran perkuliahan maupun di luar mata pelajaran perkuliahan yang membahas tentang bagaimana tentang kemasyarakatan, bagaimana tentang hukum itu sendiri. Jadi tujuan Bapak memanggil kalian semua ke sini agar bagaimana kita mengukuhkan prinsip keagamaan kita. Yang salah satunya adalah tentang emosional kita, amarah kita kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Jadi kalau ada yang membuat saudara-saudara, adik-adik semua di sini punya hati itu emosi ataupun jengkel, itu Rasulullah menganjurkan akan 3 hal. Yang pertama, kalau Anda dalam keadaan marah, lalu Anda dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Dan apabila Anda tidak mampu mengontrol amarah Anda dalam keadaan duduk, maka tidurlah. Itu akan meredahkan emosi-emosi kalian. Namun jikalau kalian telah terlanjur emosi dan menyimpan dendam, usahakan jangan sampai melewati batas 3 hari yang kemudian tadi dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam sunnahnya Rasulullah SAW, di dalam hadis, di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jadi sampai di sini apakah ada mau yang ditambahkan oleh adik-adik sekalian? Pak, Jadi nanti kalau kita marahan sama teman-teman kampus kita tidak boleh lebih dari 3 hari ya Pak? iya betul, nggak boleh lewat dari 3 hari. Jikalau lewat dari 3 hari, maka hukumnya itu adalah neraka bagi pelaku-pelakunya atau dosa yang diberikan kepada Allah. Jadi sebelum dosa itu dicatatkan, sebaiknya kita meminta maaf, kita meminta ampunan kepada Allah.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat mencintai orang-orang yang meminta ampun, memohon tobat kepadanya. Dan Allah selalu menerima tobat daripada hamba-hambanya, kecuali orang syirik dan orang-orang. Jadi masih ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya. Tapi ketika kita sudah saling memaafkan, tapi di hati masih menyimpan dendam tuh gimana ya Pak? Jadi kata meminta maaf itu sebenarnya adik-adik, itu bukan hanya disebutkan secara lisan, tapi bagaimana kita bisa tulus, bisa ikhlas dari dalam hati kita, sehingga hati itu dia suci, bersih untuk memaafkan setiap perbuatan-perbuatan atau setiap kesalahan-kesalahan dari orang lain. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana hati ini dia mampu menerima semua kejahatan-kejahatan orang lain. Dia mampu ikhlas atas perbuatan-perbuatan orang lain. Dia mampu menerima segala cobaan-cobaan. Dia mampu bagaimana dia bisa menjadi hati yang suci dan bersih. Jadi untuk menyucikan hati adik-adik, kita harus ikhlas atas semua perbuatan-perbuatan yang tadi mereka lakukan kepada kita. Jadi pertama, ketika kita ingin minta maaf, maka kuatkanlah hati. Hati harus jelas ikhlas, baru kita minta maaf. Karena ketika hati belum ikhlas, itu sama saja. Karena maaf ini bukan hanyalah dari dorongan orang lain secara formalitasnya, tapi secara batinnya, secara dari dalam diri kita sendiri, untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat. Karena setiap manusia pasti akan berbuat salah. Jadi sampai situ yang Bapak ingin jelaskan kepada kita, bahwa pentingnya kita harus meminta maaf, pentingnya kita harus menjaga silaturahmi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan kampus yang berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Bukan hanya saja berdasarkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh barat yang kemudian kita belajar mengenai hal-hal filsafat dan segalanya, tapi bagaimana juga kita mampu membuka cakrawala berpikir kita mengenai tentang apa itu ajaran-ajaran Islam. Jadi adik-adik semua bisa memahami hal itu? Bisa, Pak. Permisi adik-adik, saya telepon. Halo? Oh iya siapa? Ya, baik, saya akan naik. Baik, adik-adik, saya ada telepon dari dekan, ada beberapa masalah dari teman-teman perempuan kalian. Jadi saya harus menutup kajian ini untuk hari ini. Jadi saran saya minggu depan jangan ada yang terlambat. Setelah itu apa yang tadi kita telah pelajari semoga dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada salah ucap atau perkataan dari saya mohon maaf, sebab kekurangan hanyalah milik manusia dan kelebihan hanyalah milik Allah. Sebelum menutup kajian pada siang hari ini, sebaiknya kita membaca doa penutup majelis. Jadi saya Sweet, kita kapan itu mencapai? Yolah, so pasti itu papa itu orang. Nah kemarin tuh terlalu berlebihan, pengen terus, nanti depresi tuh. Nih, putri lagi itu susu tuh minta maaf tuh, tantan games itu. Maksudku dia kesal kita, sebagainya baru kesal kita. Ya sudah dah, jangan mau melawan minta kan habis. Itu lagi. Ya, baik. Maaf saya terlambat soalnya tadi ada berikan sedikit kajian kepada anak-anak. Jadi maksud saya memanggil saudari-saudari di sini itu berdasarkan dari telepon Bapak Dekan. Dikarenakan Bapak Dekan sedang berada di luar kota, maka Bapak Dekan memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepada saya. Berdasarkan masalah yang ditemui oleh Wakil Dekan 3 yang kemudian telah diadakannya rapat mengenai masalah tersebut, Saudari Putri, Armila, dan Wiyati dan Balkis, kalian melakukan suatu perbuatan yang itu dilarang di dalam
universitas kami, yaitu perbuatan bully. Bahkan bukan hanya di universitas, melainkan secara agama maupun secara hukum, hal itu dilarang. Berdasarkan putusan yang diterbitkan oleh dekan dan para jajaran staf akademik, Saudari Putri Balkis Karmila dan Darmiati dinyatakan DO. Kok sudah pertimbangan lain? Maaf Saudari Putri, walaupun ayah Anda adalah mayoritas pemilik saham di universitas kami, tapi ini adalah kebijakan daripada universitas. Universitas Hairun juga menjaga nama baik, dan Fakultas Hukum itu sendiri sedang menjaga nama baik agregat sahnya itu, sehingga kasus pembulian ini tidak boleh sampai terdengar ke publik. Namun sekarang publik telah mengetahui hal itu, maka kebijakan yang kami tentukan ini bukan berdasarkan kebijakan yang saya ambil sendiri, melainkan kebijakan yang diambil melalui beberapa rapat yang dihadiri para staf akademis dan dekan dan pihak rektorat. Jadi Saudari Putri, saya memohon maaf karena ini adalah perintah langsung dari dekan, bukan perintah dari saya. Jadi kalau ada komplain, silakan komplain ke pihak universitas saja, biar diselesaikan menggunakan dan jikalau ada Anda ingin melakukan komplain, silakan langsung komplain ke universitas, biar diselesaikan menggunakan jalur hukum saja. Kami daripada pihak fakultas sudah tidak bisa membantu saudari-saudari lagi, walaupun putusan ini begitu berat untuk kami. Namun sekali lagi, saya mewakili nama baik dekan Fakultas Hukum meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kan Pak, emang nggak ada toleransi ya? Sebenarnya toleransi itu diberikan langsung oleh dekan. Saya di sini hanya membacakan putusan yang telah ditentukan dari hasil rapat. Dan juga dari pihak korban telah mengalami tekanan yang begitu mendalam, sehingga orang tua korban pun telah datang ke universitas untuk memberhentikan anaknya dari universitas ini karena dari Saudari Indah sudah tidak mampu lagi untuk kuliah. Itu yang menjadi suatu akibat daripada perbuatan kalian, sehingga saya harap kalian bisa meminta maaf kepada Saudari Indah dan keluarganya. Tapi Pak, itu bukan bukti salah, itu tuh apa semua lagi Putri. Ih, hebat kita. Sobat ini baru mau masalah kita sama. Sudah dah, kita sudah bilang dulu aja mau kemalawan pun, dia kesana itu dosen. Ya betul apa yang disampaikan oleh Balkis. Sekarang sudah bukan saatnya lagi kalian saling menyalahkan, karena perbuatan yang kalian lakukan kemarin juga itu perbuatan kalian semua, bukan satu pihak saja. Jadi saran pribadi saya kepada kalian semua, jangan saling menyalahkan lagi. Jadi kalian segera meminta maaf kepada Saudari Indah. Semoga apa yang kalian lakukan pada hari-hari yang telah berlalu dapat dimaafkan oleh Allah SWT. Sebab sekarang sudah bukannya kalian harus saling bermusuh-musuhan lagi. Sekarang kalian fokus kepada bagaimana Indah bisa cepat sembuh, bisa cepat kembali pulih dari segi mental maupun kesehatan. Kalian paham? Paham Pak. Sampai di sini saja. Ini surat DO kalian. Silakan dibaca kembali. Kalau ada komplain, Anda bisa ajukan saja ke universitas biar diselesaikan menggunakan jalur. Ini silakan ambil. Baik, sampai di sini saja. Kalian boleh keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda.